Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Kembali bersama dengan saya Daniel Piutagal, kita merenungkan firman Tuhan dan siap menikmati berkat-berkat terbaik yang Tuhan Allah telah sediakan bagi setiap kita. Mari kita bertekun mendengarkan firman Tuhan sampai kita mengakhirinya di dalam episode ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami siap menerima taburan firman-Mu. Berfirmanlah, berkatilah setiap kami, supaya kami sungguh menjadi orang-orang yang hidup menyukakan hati-Mu, diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan topik yang sama. Malaikat penjaga. Ini bagian yang kedua. Malaikat penjaga bagian yang kedua. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan didasarkan dari Mazmur 91, 9-11. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Perhatikan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat penjaga. Kita punya malaikat penjaga yang menjaga hidup kita. Semua aktivitas kita, di segala jalan kita, ada malaikat yang menjaga kita. Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya menjaga kita. Saudaraku, di ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudaraku, bukan hanya malapetaka dan tulah, tetapi kalau kita perhatikan di dalam daftar pasal 91 ini, perhatikan dengan baik. Kita juga dijaga, diluputkan dari apa? Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, perhatikan saudaraku, ayat yang kelima. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, saudaraku, kecelakaan, tulah dan yang lain itu bisa datang dari manusia yang dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan dan bahkan merenggut nyawa kita. Tetapi itu juga bisa dari roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang ingin merusak kehidupan kita, yang ingin merenggut nyawa kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita gelisah, khawatir, dan tidak lagi efektif di dalam hidup ini sebagai orang percaya. Tidak bisa lagi menunjukkan bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia. Oleh sebab itu, Tuhan Allah menekankan kembali kepada kita. Dia memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kita di dalam segala jalan kita, di segala jalan kita, di dalam setiap aktivitas hidup kita, di dalam perjalanan kita, di dalam kondisi-kondisi apapun itu, pagi, siang, malam, di dalam kegelapan, di dalam kondisi-kondisi apapun, Tuhan berkata, Dia memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kita di segala jalan kita. Kita punya malaikat yang menjaga hidup kita. Nah, saudaraku, bagaimana supaya ini boleh kita nikmati dan kita merasakan itu di dalam hidup kita?
Lihat, perhatikan dengan baik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Firman Tuhan membuat kita menjadi menikmati penjagaan yang sempurna itu kalau kita menjadikan Tuhan Allah tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Di ayat 1 dan 2 di sana disebutkan kubu pertahanan kita yang kita percayai. Saudaraku, bagian kita adalah jadikan Tuhan Allah, jadikan Allah Tritunggal yang kudus itu menjadi perlindungan kita, menjadi perteduhan kita, menjadi kubu pertahanan, benteng hidup kita yang membentengi, menjaga kita. Kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, tetapi Tuhan Allah sempurna menjaga. Malaikatnya diperintahkannya. Nah saudaraku, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berpergian, beraktivitas, ingatlah, sebelum kita berangkat, yakinkan bahwa Tuhan, dialah tempat perlindunganku, perteduhanku, kubu pertahananku, benteng hidupku, penjagaku, yang tidak pernah tertidur terlelap siang dan malam. Dia menjaga kita dengan sempurna. Maka malaikatnya otomatis akan menjaga kita. Perhatikan, kita punya malaikat penjaga. Jadi jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir lagi. Mari kita semakin teguh berpegang kepada firman-Nya. Kita nikmati hidup ini. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ketentraman. Kita bersukacita, bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kita punya malaikat yang menjaga kita. Saudaraku, pegang firman Tuhan ini. Setiap kita melangkah di dalam setiap jalan kehidupan kita, pegang firman ini, maka kita semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita. Bukan hanya diberkati, kita pun bisa memberkati, menguatkan orang lain lewat apa yang kita nikmati, lewat apa yang kita yakini, kita percayai. Kita bisa beritakan, saksikan itu, sehingga benar kita diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kita berdoa, ya Allah Bapa, sempurnakanlah firman ini di dalam kehidupan setiap kami, dan biarlah keyakinan iman kami semakin kuat, semakin bertumbuh untuk mempercayai Engkau, mempercayai firman-Mu, menjadikan Engkau segalanya di dalam hidup kami. Tempat perlindungan, perteduhan, Engkaulah kubu pertahanan kami, Allah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kita akan kembali bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.